Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatila, dedikasi KDPTB. Pada kali ini saya tuliskan tentang praktikum ke-13, yakni mengenai FIFO atau first input first output dari praktikum VLSI dan perancangan logika. Nah, jadi pada FIFO itu kita memanfaatkan memori ya pada device APK yang kita lakukan. Jadi di sini kita pertama di sini dapat dua program ya. Di sini kita menggunakan yang clock beda dan clock sama. Saya akan menjelaskan yang untuk clock beda dulu. Jadi untuk clock beda ini kita menggunakan dua buah clock. Sini kalau misalnya yang pertama nanti kita menggunakan satu buah clock yang akan saya jelaskan nanti setelah menjelaskan yang pertama ini. Jadi kita menggunakan lebih darinya di sini, lalu kita menggunakan NDP jadi Vivo clock beda. Nah, ini sini kita menggunakan lebar datanya sebesar positif 8 dan budgetnya sebesar 56 sini. Lalu untuk portnya terdapat red clock, reset, red enable yang sebagai input, lalu data inputnya sebagai input juga dengan lebar datanya sebesar ini ya, data bit min 1 81 yang berarti 7.0 atau berjumlah 8 bit. Lalu untuk yang ini red enable sebagai input, untuk data outputnya jumlah 8 juga. Lalu untuk empty-nya di sini sebagai output dan full-nya sebagai output. Lalu untuk bikinnya kita menentukan memori pointer dari pointer memorinya. Jadi yang pertama kita menentukan berapa Vivo prosesnya, terdapat red clock, reset, enable, dan red enable. Lalu untuk memorinya kita menggunakan tipe array sebesar 256-1 atau 255 dari data bitnya sebesar 8 bit ini. Lalu kita menggunakan variabel memorinya sebagai memory dan byte pointernya berjumlah dari 0 hingga 255 dan pointernya juga berjumlah 0 hingga 255. Lalu untuk loopnya kita inisialkan dia sebagai boolean yang nanti antara dia adalah 0 atau 1. Lalu kita akan mulai bikin. Sini prosesnya kita mulai. Ketika nanti red clock ini mengalami rising edge ya, lalu ketika resetnya berubah 1, maka semua ini dalam keadaan 0. Pointer 0, red pointernya 0, loopnya binary false, fullnya 1, tapi dia dalam keadaan empty atau kosong, memorinya dalam keadaan kosong. Seperti itu kan, karena belum terjadi apa-apa. Jadi empty-nya sampai dengan 1, yang berarti memorinya masih kosong, belum terisi full. Lalu ketika nanti red enable-nya berjumlah 1 dan ketika nanti loop-nya binary true atau word pointer-nya tidak sama dengan red pointer, maka dia akan mengalami update atau output, yang dimana red pointer ini akan dimasukkan ke dalam memori ke dalam output. Dan nanti ketika read pointernya sama dengan Vivo depin 1 atau ketika read pointernya ini sudah sampai 255 ya, 255 atau maksimal, maka read pointernya dikembalikan ke dalam 0, lalu loopnya menjadi false lagi. Selain itu read pointernya akan mengalami increment, bertambah. Nah, di sini untuk rising edge ya. Ini untuk berarti clocknya ketika sini sudah read enable, maka setelah kita membaca data maka kita akan menulis datanya. Di sini untuk berarti clocknya ketika nanti berarti clocknya telah mengalami rising edge, karena kita menggunakan dua clock ya. Yang pertama adalah read clock dan kedua adalah write clock. Ketika nanti write enable-nya serial 1, maka ketika nanti loopnya bernilai false atau write pointernya tidak sama dengan pointer, maka memori write pointer ini tuh akan dituliskan ke dalam data input.
Dan ketika wait pointer ini sudah bernilai maksimal atau bernilai 255, maka wait pointer akan dikembalikan ke 0 dan loopnya bernilai true atau benar. Selain itu wait pointernya akan mengcounter increment jumlah 1. Nah, perbedaan dari untuk yang clock sama dan clock beda ini itu adalah seperti ini. Ketika clock yang sama, kita hanya menggunakan satu buah clock saja. Dan lihat yang lainnya sama, data-nya sama, fiturnya sama, yang lain juga sama untuk prosesnya. Tetapi yang membedakan hanyalah jumlah clocknya. Jadi jumlah clock ini itu nanti yang akan digunakan secara bersamaan untuk dia read data atau nanti akan read data. Lalu untuk test band untuk clock bedanya di sini seperti ini ya. Menggunakan library-nya di sini, lalu untuk entity-nya di sini. Untuk arsitekturnya seperti biasa kita menggunakan komponennya seperti ini yang telah kita tuliskan. Ada wait clock, read clock, reset, bird end, data input, read enable, output empty dan full. Lalu dapat sinyalnya seperti ini. Sinyal break clock-nya seperti di yang pertama 0. Data clock-nya kita isi sebagai 0, resetnya 0, bird enable 0, dan data inputnya kita berjumlah 7 dan 1 bit. Yang kalau selain itu maka dia akan 0. Lalu read enable-nya kita ini sesuaikan dia sebagai 0. Untuk outputnya, sinyalnya datanya kita akan membuat output ini sebanyak 8 bit, 7 dan 0. Lalu ada sinyal empty dan sinyal full yang untuk memeriksa apakah memori tersebut sudah keadaan full atau dalam keadaan kosong. Ini untuk periodenya. Untuk periode clock ini karena kita menggunakan yang clock beda, maka dia terdapat 2 clock, yaitu periode clock dan read clock. Untuk periode clock ini berjumlah 5 nanosecond. Lalu untuk read clocknya kita tuliskan sebesar dia 10 nanosecond. Nah, di sini untuk UT-nya seperti dia mengikuti standar ya. Ini seperti ini menunjukkan arahnya. Lalu buat clock progressnya seperti ini. Untuk clocknya seperti ini juga sama dituliskannya, hanya beda berat clock dan dead clocknya saja. Untuk resetnya juga kita menunggu read clocknya nanti dikali 5 dari read clock periodenya dikali 5, atau read clocknya tadi kita tentukan sebagai dia itu 10 nanosecond dikali 5 yang berarti 50 nanosecond. Nanti setelah 15 second dia akan resetnya 1 dan nanti ketika sudah 50 nanosecond lagi dia akan resetnya bernilai 0. Sini akan kita proses sini ada variabel counternya uncheck node 7 dan 0 atau berarti 8 bit. Dan sini kita menunggu untuk proses untuk read data. Di sini kita akan menunggu sebesar berat periode kali 20 berat periodenya, jadi kita tentukan sebagai 5 nanosecond atau berarti 5 kali 20 sebesar 100 nanosecond. Lalu for i in itu kita akan for i in 1 to 04 untuk loopingnya. Jadi dia itu akan nanti intinya itu akan mengcounting dari nilai counter ini sehingga nanti dia berjumlah nilainya 64. Lalu ketika itu counternya bertambah, lalu data inputnya ini akan bernilai dari nilai counternya. Lalu ketika nanti sudah wait for untuk periodenya kali 5, sini dia akan buat enable-nya 1. Nanti ketika sudah 5 lagi maka dia akan 0 buat enable-nya. Di sini untuk read prosesnya, untuk membaca datanya ya. Ketika nanti wait for-nya kita menunggu waktunya sebesar read clock periode 20 atau read clock tadi kita inisikan sebagai 10 nanosecond, berarti 10 dikali 20 sebesar 200 nanosecond. Lalu ini sebesar 400 nanosecond, maka enable-nya akan berojek 1.
Lalu kita menunggu lagi sebesar 1400 nanosecond, maka read enable-nya akan berjumlah 0. Lalu wait for lagi, clock periodenya dikali 256 kali 2, dia akan berjumlah 1 lagi. Untuk yang DP clock sama, untuk test band yang Vivo dari clock yang sama itu hampir sama. Untuk penulisannya hanya beda untuk penulisannya. Bedanya adalah ketika nanti untuk wait for-nya untuk datanya itu hanya mengcounting sebesar 32 saja. Sedangkan kalau di sini kita lihat di sini dia akan mengcounting sampai nilainya 64 seperti itu. Ini ya. Baik, langsung saja kita di sini sudah saya simulasikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang untuk Vivo clock yang berbeda. Di sini ya dapat dilihat ya bahwa ini adalah tampilan sinyal dari Vivo dengan beda clock. Ada white clock, ada red clock di sini. Jadi white clock ini bernilai lebih cepat sebesar 5 nanosecond dan red clock ini bernilai lebih lambat sebesar 10 nanosecond. Dapat dilihat ya, ketika nanti nilai resetnya bernilai 0, maka dia akan belum terjadi apa-apa. Meskipun dia resetnya sudah 1, maka dia masih belum terjadi apa-apa. Dan empty-nya akan berlogik 1, maka akan menunjukkan bahwa data itu dalam kondisi empty atau kosong. Setelah nanti resetnya bernilai 0 lagi dan enable-nya menunjukkan racing edge ya, seperti yang telah kita terus di program tadi. Ketika enable-nya menunjukkan nilai racing edge, maka proses dari counting akan memulai. Jadi dia akan memulai countingnya sebesar 1 hingga 64 ya di sini, hingga 64, dan data outputnya masih bernilai 0 karena read enable-nya masih bernilai 0. Dapat dilihat ketika sudah read enable-nya sudah bernilai 1 dan countingnya terdapat data masuk, maka empty-nya berlogik 0 atau yang menandakan bahwa memori itu sudah tidak dalam keadaan kosong lagi karena sudah terisi dengan data ini. Di sini lalu dia akan mengcounting, dan ketika nanti dia sampai di counter ke 51, maka nilai read enable-nya akan berlogik 1. Ketika enable-nya berlogik 1, maka dia akan mulai data outputnya akan mulai menulis datanya. Dan dia akan juga akan mengcounting dengan nilai 64. Karena kan ini sebesar 1000 nanosecond, maka yang terlihat hanya 1000 nanosecond saja. Tapi kalau saya masang lebih, nanti dia akan menulis lagi hingga nanti datanya 64 seperti itu. Dapat dilihat ini bahwa untuk penambahan, meskipun berat clock-nya dan clock ini mempunyai clock yang berbeda, tetapi lebar data dari data input ini ya dapat dilihat lebar dari setiap pertambahan data ini sama. Jadi pada data input ini dia jumlah panjangnya itu akan bertambah setiap kelipatan 10 nanosecond. Sama juga untuk yang data output ini, dia juga akan bertambah sebesar kelipatan waktu 10 nanosecond. Lalu yang kedua untuk yang clock yang sama ya, sama ini. Nah, sini dapat lihat ya. Jadi nanti apabila resetnya masih 0, dia tidak akan apa-apa, dan dapat dilihat bahwa empty-nya itu masih berlogik 1, maka dia akan menandakan bahwa data ini masih kosong. Lalu ketika dia 0 lagi, masih belum menunjukkan, dan ketika telah resetnya 0 dan enable ini menunjukkan racing edge seperti ini, ada racing edge ini, dia akan memulai clocknya, dan empty ini akan berlogik 0 yang menandakan bahwa datanya itu sudah terisi. Hanya saja dia belum penuh
dikarenakan masih terdapat sisa ruang di memorinya. Tetapi syaratnya empty ini sudah berwajib 0 atau empty-nya itu dia sudah terisi. Lalu dia akan mengcounting sama sebesar 32. Lalu ketika sampai counting yang ke-21, maka dapat dilihat di sini bahwa read enable-nya ketika 1, maka sama seperti yang tadi yang berbeda, data outputnya akan menuliskan counting juga sebesar 32. Nah, dapat lihat ya, meskipun dia itu menggunakan clock yang sama, tetapi untuk pertambahan setiap data input dan data outputnya berbeda. Dapat lihat data inputnya berjalan lebih lama sebesar 10 nanosecond, tetapi untuk data outputnya dia akan berjalan lebih cepat, yakni hanya sebesar untuk yang data inputnya dia akan berjumlah sebesar 20 nanosecond, lalu untuk yang data inputnya dia berjalan selama 10 nanosecond. Ini hingga 32 ya, sini 32. Lalu ketika 32 maka empty-nya sama dengan satu lagi yang akan dikembangkan ke 0. Baik, sekian, terima kasih cukup dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.